Halo, hari ini kita akan bahas apakah saham properti Ciputra itu akan menjadi emiten yang paling diuntungkan di komoditi boom ini. Nah, kita tahu Indonesia adalah rumah dari berbagai komoditas alam, dari batu bara, sawit atau CPO dan turunannya, nikel, timah, tembaga, besi, emas, dan masih banyak lagi. Tapi hari ini kita akan tunjukkan lokasi tambang batu bara dan kebun sawitnya saja untuk menghemat waktu. Kenapa? Karena batu bara dan CPO itu kontributor paling besar di komoditas alam, baik di dalam negeri maupun ekspor. Nah, ini adalah lokasi tambang batu bara di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini terkonsentrasi dari Kalimantan Timur sampai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang di sini. Sedangkan untuk Sumatera, itu lebih ke Sumatera Tengah sampai Sumatera Selatan. Nah, sisanya ya ada tambang batu bara juga, cuman tidak signifikan. Jadi kita cuman lihat dari konsentrasi dua ini aja, karena kan paling menentukan ya. Nah, habis itu lahan sawit di Indonesia itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan sisanya itu pudar-pudar. Nah, kalau kita lihat, semakin hijau tua, itu artinya lahan sawitnya itu semakin luas. Sedangkan semakin pudar, bahkan yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kan ada silang sedikit. Itu nggak ada, semakin nggak ada, semakin sempit. Nah, kalau kita lihat sekilas, yang hijau ini cuma di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini yang hijau tua ini pasti Riau. Karena Riau adalah penghasil sawit terbesar di Indonesia, provinsinya. Nah, kalau kita lihat lokasi Ciputra, ini proyek yang kuning-kuning ini, itu adalah lokasi proyeknya Ciputra nih. Ini kalau kita lihat sekilas, dia tersebar di berbagai pulau. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Sulawesi dia juga punya. Nah, kita kalau bandingin sama tambang batu baranya, kita lihat ini. Batu baranya di Sumatera Selatan sampai Tengah. Nah, kalau kita bandingin, itu kena di 4 kotanya Ciputra nih, deket di Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. Lalu, kalau kita banding sama Kalimantan Timur sampai Selatan, termasuk Tengah, kita bandingin lagi nih, ada proyek mana aja nih Ciputra yang dekat sana? Itu ada Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Jadi, kalau tambang batu baranya itu lagi bagus, harganya lagi bagus, dan juga volume produksinya juga lagi bagus, itu otomatis mereka dari 4 kota di Sumatera dan Kalimantan ini itu bisa dapat manfaat dari kenaikan harga batu baranya itu. Nah, kalau kita banding sama lahan sawit di Indonesia, ini kita biar cepat aja, ini anggap aja semua Sumatera deh, karena ini ada hijau sedikit. Nah, kalau Kalimantan juga, ya kita ambil aja deh dari Kalimantan Barat, Selatan, sama Timur. Nah, kalau kita bandingin yang Sumatera aja dulu, dia ada di Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. Mungkin Batam dan Pangkal Pinang bisa. Nah, itu dia dekat dengan pusat lahan sawitnya. Jadi bisa dibilang kalau sawitnya itu lagi bagus, harganya bagus, volume produksinya juga bagus, ya otomatis 7 kota di sini itu bisa dapat manfaat. Nah, habis itu yang Kalimantan, kalau kita bandingin, itu kena lagi tuh. Daerah Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Dengan tambahan Pontianak di Kalimantan Barat. Itu kena lagi. Nah, untuk Sulawesi, ini kita coba lihat yang batu bara nih. Ini ada Makassar. Ini ada beberapa tambang di Makassar nih, walaupun cuma sedikit. Tapi, ya oke. Makassar dan Goa itu bisa dapat manfaat juga dari kenaikan atau volume produksinya. Kenaikan harga atau volume produksinya. Jadi bisa dibilang Ciputra ini bisa dapat banyak manfaat dari komoditi boom. Tapi pertanyaannya apakah akan mendapat semua manfaatnya? Belum tentu. Karena balik lagi,
di tiap orang itu punya preferensinya masing-masing. Ada yang misalnya kerja di Pontianak nih, tapi dia pengen punya rumah di Jawa. Nah, dia ujung-ujungnya ya, walaupun dia tinggal di Pontianak, tapi dia beli properti di Jawa. Mungkin dia mau pindah gitu kan. Nah, habis itu ada lagi yang pengen punya rumah, tapi pengennya dibangun sama katakan developer Sumarekon, BSD, segala macam. Nah, itu kan dia nggak dapat tuh manfaat dari komoditi boomnya. Walaupun pelanggannya ini itu punya duit buat beli propertinya. Karena preferensinya itu beda. Nah, gitu. Tapi, overall, setidaknya, Ciputra ini, yang di Sumatera ini proyeknya, dan, dan Kalimantan, itu bisa jadi salah satu pilihan pertama bagi konsumennya. Karena ya, dekat dengan sumber pendapatannya itu. Karena kita pasti lihat, oh ini pas kita lewat nih, misalnya kita tinggal di Pontianak, oh ada proyek apa nih? Proyeknya Ciputra, bangun apa nih? Rumah, ruko, atau apa nih? Nah itu kan kita jadi tahu, oh kayaknya menarik nih, kita bisa kepoin dulu gitu. Sebelum akhirnya kita mutusin, mungkin kita beli di Jawa deh. Itu pun di Jawa. Proyek Ciputra juga ada banyak di Ciputra. Di Jawa maksudnya. Jadi bisa dibilang Ciputra ini terdiversifikasi dengan baik. Mau beli di luar Jawa boleh, mau beli di Jawa juga boleh. Tapi ya beda si Ciputra ini dengan emiten lainnya. Yang kebanyakan konsentrasi itu di Jawa, Jawa, dan Jawa. Jadi bisa dibilang Ciputra ini bisa dapat manfaat komoditi boom lumayan dibanding emiten lainnya. Karena lokasi proyeknya itu terdiversifikasi. Gitu, sekian aja. Thank you. Semoga bermanfaat dan see you again. Bye-bye.